Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Aurelia dengan NIM 1908105157. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Budi Manfaat MSI. Oke, langsung saja. Video ini adalah video presentasi proposal penelitian. Di sini judul yang saya ambil adalah upaya peningkatan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar melalui tugas pekerjaan rumah. Langsung saja ke latar belakangnya. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau potensi tingkah laku yang relatif permanen karena bertambahnya pengalaman atau latihan. Belajar merupakan hasil interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan. Jika seseorang dapat menunjukkan perubahan perilaku, ia dianggap telah mempelajari sesuatu. Menurut teori ini, yang penting dalam belajar adalah input dan output dari stimulus yang muncul dari bentuk respon. Stimulus sendiri adalah apa yang diberikan kepada siswa oleh guru, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu siswa dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan lancar dan memuaskan tanpa berbagai kesulitan. Sedangkan tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam fase belajarnya. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh hambatan-hambatan tertentu terhadap pencapaian hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, atau fisiologis. Sehingga keberhasilan belajar yang dicapai pada akhirnya di bawah yang seharusnya. Tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa salah satu mata pelajaran yang menjadi tolak ukur kecerdasan anak adalah mata pelajaran matematika. Mereka berpendapat bahwa mata pelajaran tersebut dinilai paling baik dan jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, maka mata pelajaran matematika ini menduduki posisi tertinggi. Namun, matematika merupakan mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar siswa karena dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit. Hal ini dapat dilihat dari kinerja belajar yang kurang baik. Ada juga beberapa faktor yang berperan dalam keberhasilan pembelajaran matematika, antara lain kurangnya pemahaman materi, penggunaan metode yang kurang tepat, media yang kurang menarik, dan proses belajar mengajar yang kurang bervariasi. Faktanya, dalam proses belajar mengajar matematika, guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu proses latihan dan latihan untuk menyampaikan materi. Biasanya guru memberikan definisi dilanjut dengan contoh, sehingga siswa hanya mendapatkan informasi materi berupa simbol dan rumus saja, belum ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, apabila siswa diberi soal berbeda dengan contohnya, maka siswa cenderung akan membuat kesalahan saat mengerjakan soal tersebut. Hasil belajar merupakan hasil dari usaha yang dilakukan. Belajar matematika sendiri memerlukan strategi yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Di sini guru harus mampu menerapkan metode dan cara belajar yang menarik agar siswa tertarik untuk belajar matematika. Salah satu upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah melalui tugas pekerjaan rumah atau biasa disebut PR. Tujuan dari tugas ini adalah agar siswa tetap belajar di rumah dan memanfaatkan waktu di luar sekolah agar siswa yang belum memahami materi yang disampaikan dalam kelas dapat lebih memahami soal latihan di rumah. Selanjutnya ada masalah penelitian. Sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika, sehingga dalam penelitian ini akan menerapkan metode belajar dengan pemberian PR agar siswa yang belum memahami materi yang disampaikan dapat lebih memahami soal latihan di rumah. Sedangkan pertanyaan penelitiannya yaitu apakah dengan memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar? Pada slide berikutnya yaitu tinjauan konseptual. Secara umum, pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya
yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Hasil belajar juga bisa diartikan dengan suatu hal yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Hasil belajar juga dapat didefinisikan sebagai prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang dalam sebuah sistem pendidikan tertentu. Sedangkan pekerjaan rumah adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Adapun beberapa manfaat PR bagi siswa sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mengatur waktu. Tentunya setelah pulang sekolah, siswa yang mendapat tugas pekerjaan rumah dari gurunya juga memiliki aktivitas lain selain mengerjakan pekerjaan rumah, apakah itu les ataupun waktu untuk bermain. Nah, jika bisa tetap bermain dan PR pun selesai dikerjakan, maka artinya sudah bisa untuk mengatur dan membagi waktu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi kewajibannya. Selanjutnya, melatih untuk bertanggung jawab. Siswa yang mendapatkan pekerjaan rumah dari gurunya tentunya harus bertanggung jawab agar dapat menyelesaikan PR-nya di rumah dan tidak membawanya kembali ke sekolah tanpa dikerjakan atau dilihat sama sekali. Apalagi sampai mengandalkan teman sekelasnya yang biasanya mengerjakan PR. Selanjutnya, mereview pelajaran. Mengerjakan PR berarti harus membuka kembali buku pelajaran. Ini akan membantu anak tersebut mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Selain itu, PR juga membuat anak jadi lebih banyak membaca dan mencari tahu. Kemudian, mengetahui minat anak. PR membantu siswa membangun minat pada subjek yang membuat mereka lebih baik di kelas. Selain itu, komentar positif guru juga berfungsi sebagai dorongan untuk proses belajar mereka. Anak-anak juga belajar untuk mengikuti instruksi yang datang di setiap tugas. Sebagai hasilnya, mereka mencoba untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang masalah yang membantu mereka mendapatkan yang lebih pada proses belajar. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan. Mengerjakan PR itu akan mengasah kemampuan siswa dalam menguasai materi yang bersangkutan. Tapi ingat, hal itu hanya akan tercapai jika kita berusaha sendiri menyelesaikannya dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Selanjutnya, belajar mengatasi masalah. PR terkadang membantu anak untuk berlatih memecahkan masalah. Jika PR yang diberikan oleh guru di sekolah mempunyai tingkat kesulitan yang lumayan tinggi, anak dituntut untuk berusaha mencari jawaban atas persoalan tersebut. Ini akan membuat anak terbiasa memecahkan atau mengatasi masalah. Baik, kita lanjut ke tinjauan teori. Metode pemberian tugas pekerjaan rumah atau yang biasa kita sebut PR ini merupakan salah satu metode yang ingin menerapkan learning by doing dari John Dewey. Tugas tersebut diberikan kepada individu maupun kelompok. Mereka akan melaksanakannya di dalam maupun di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang dijadikan sebagai mata pelajaran pokok ialah pelajaran matematika. Tujuannya adalah agar pembelajaran matematika lebih bermakna bagi siswa dan dapat memberikan bekal kompetensi yang memadai baik untuk studi lanjut maupun untuk memasuki dunia kerja. Pada slide berikutnya yaitu tinjauan riset terdahulu. Yang pertama ada penelitian oleh Fathul Jannah pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah terhadap Hasil Belajar Murid Kelas 5 di SD Impres Parangrea, Kabupaten Goa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian tugas pekerjaan rumah terhadap hasil belajar siswa di SD Impres Parangrea, Kabupaten Goa.
Hal ini dibuktikan dari hasil analisis korelasi produk momen, diperoleh nilai R hitung yaitu 0,991 lebih besar dari nilai R tabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 0,349. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian tugas pekerjaan rumah pada murid diharapkan selalu diterapkan pada murid demi meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, ada penelitian oleh Wijayanti dan Istiqomah pada tahun 2018 dengan judul Analisis Intensitas Pemberian Pekerjaan Rumah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika. Berdasarkan analisis pembahasan yang telah ditulis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas pemberian tugas pekerjaan rumah yang tinggi dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis kajian, yaitu bahwa pada dasarnya pemberian tugas pekerjaan rumah merupakan pengulangan dan pemantapan materi kepada siswa pada pelajaran yang diberikan dengan dasar learning by doing. Diharapkan kesan pada diri anak akan lebih mendalam dan mudah diingat atau adanya penambahan frekuensi belajar. Dan yang ketiga, ada penelitian oleh Lika Anggriani pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pemberian Pekerjaan Rumah Terhadap Hasil Belajar Matematika. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemberian pekerjaan rumah terhadap hasil belajar matematika kelas 5 di SD Negeri 84 Kota Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan pada taraf signifikan 5% dengan R hitung diperoleh DF 42 sama dengan 0,922 lebih besar dari 0,304, dan pada taraf signifikan 1% dengan R hitung diperoleh 0,922 lebih besar dari 3. Jadi baik pada taraf 5% maupun 1% terdapat pengaruh yang positif yang signifikan sehingga hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima. Selanjutnya yaitu desain dan metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif dikarenakan menggunakan desain eksperimen yang menyatakan bahwasannya berarti mencoba, mencari dan mengkonfirmasi untuk sebuah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu non-probability sampling jenuh. Sampling jenuh artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jumlah populasi relatif kecil. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.